أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam agenda penyampaian materi mengenai statistik sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah statistik sosial, yakni Bapak Rena Firdaus STMSI beserta teman-teman yang berbahagia. Adapun pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang ada pada statistik sosial. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian daripada statistik. Statistik dapat diartikan sebagai data, atau pengertian yang lebih luasnya lagi, statistik merupakan sebuah alat untuk menganalisis data dan alat untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian statistik juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu data, tetapi hasil penelitian tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi atau inferensi. Peneliti yang tidak menggunakan sampel analisisnya akan menggunakan statistik deskriptif. Demikian juga peneliti yang menggunakan sampel tetapi tidak bermaksud untuk membuat sebuah kesimpulan terhadap populasi, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Kemudian, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinfeksikan untuk populasi di mana sampel diambil Kemudian terdapat dua macam statistik inferensial, yaitu yang pertama statistik parametris. Statistik parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya interval atau rasio yang diambil daripada populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas daripada distribusi. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu berbagai macam data penelitian. Data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif.
kita jelaskan terlebih dahulu, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif yaitu data untuk menghitung atau membilang atau bukan mengukur. Misalnya jumlah meja ada 20, jumlah orang 12 dan lain sebagainya. Sebagai mana data ini sering menyimpan dengan data nominal. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian daripada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada statistik deskriptif ini akan dikemukakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi. Kemudian kita masuk pada penyajian data. Setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang telah diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket, maupun dokumentasi. Kemudian prinsip dasar daripada penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, serta dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah untuk memahami isinya dan mudah dimengerti. Penyajian data yang dapat dilakukan dengan bila data yang disajikan cukup banyak, maka perlu bervariasi penyajiannya. Dalam artian tidak monoton atau hanya tabel-tabel itu saja yang ditampilkan. Kemudian ada beberapa cara penyajian data yang akan dikemukakan, yaitu yang pertama, tabel penyajian data. Yang pertama itu tabel. Yaitu penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang banyak digunakan karena lebih efisien dan cukup komunikatif. Kemudian yang kedua itu distribusi frekuensi. Penyajian data menggunakan distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga kalau disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan komunikatif atau kurang efektif. Kemudian yang ketiga itu adalah grafik. Selain daripada tabel, ada juga menggunakan grafik. Tabel penyajian data yang cukup populer dan komunikatif yang banyak orang gunakan yaitu grafik, karena pada umumnya terdapat dua macam grafik, yaitu grafik garis atau poligon dan grafik batang atau histogram. Grafik batang ini juga dikembangkan lagi menjadi grafik balut atau 3 dimensi. Suatu grafik selalu menunjukkan hubungan antara jumlah dan data dan variabel lainnya. Misalnya waktu grafik juga terbagi menjadi dua, yaitu grafik garis dan grafik batang. Grafik dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan itu bisa naik dan bisa turun. Kemudian grafik batang yaitu visualisasi dengan grafik garis
nampaknya kurang menarik untuk menyajikan data. Untuk itu maka dikembangkan lagi menjadi grafik batang dan grafik balok. Dalam grafik garis, visualisasi data difokuskan pada garis grafik. Sedangkan pada grafik batang atau visualisasinya difokuskan pada luas batang atau panjang kali lebar. Kemudian, selain daripada penyajian data secara tabel dan grafik, ada juga penyajian data melalui diagram lingkaran. Ini cara lain untuk menyajikan data hasil penelitian, yaitu dengan cara diagram lingkaran atau picture. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok Kemudian kita masuk pada beberapa teknik penjelasan kelompok yang telah diobservasi dari data kualitatif. Ini terbagi menjadi 3 teknik statistik dalam penjelasan data kelompok, yaitu yang pertama itu adalah modus. Modus ini bisa kita katakan sebagai nilai atau data yang sering muncul atau populer daripada sebuah kelompok. Kemudian yang kedua itu adalah median. Median adalah salah satu teknik penjelasan data kelompok yang didasarkan pada nilai tengah daripada kelompok yang ada. Yang kedua itu adalah median. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada atas nilai tengah daripada kelompok atau data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, maupun dari data yang terbesar sampai dengan data yang terkecil. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada penjelasan kelompok, yaitu mean atau rata-rata, yaitu penjelasan kelompok didasarkan atas nilai-nilai rata-rata dari kelompok tersebut dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pengukuran variasi kelompok untuk menjelaskan keadaan kelompok. Dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Untuk mengetahui tingkat variasi kelompok data dapat dilakukan dengan melihat rentang data dan standar deviasi atau simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui. Kemudian yang kedua yaitu variance. Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan variance. Variance merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Agar variasi disebut standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu populasi, sampel dan pengujian normalitas data. Yang pertama itu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek, data dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, pelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi dapat dikatakan bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlahnya daripada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek peneliti. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, serta kepemimpinannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah bagian daripada jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil daripada
populasi tersebut yang dipelajari pada sampel, kesimpulan yang akan dapat dilakukan untuk populasi untuk itu. Sampel yang diambil harus betul-betul referensif atau bisa mewakili daripada kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel. Data penelitian terdapat berbagai teknik sampling digunakan secara yaitu problematika dan probabilitika sampling. Jadi yang pertama itu problematika sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random, sampling spontaneous derivation random, sampling disproportionate random, sampling area atau sampling menurut daerah. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu penyajian normalitas. Data merupakan asumsi bahwa dari data setiap variabel yang akan dilaksanakan distribusi normal. Untuk itu sebelum penelitian menggunakan teknik statistik parametris, maka akan normalkan atau data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal maka perlu digunakan statistik dan parameter, tetapi perlu diingat bahwa yang menyebabkan tidak normal itu apanya. Misalnya ada kesalahan instrumen dan pengumpulan data, maka dapat mengakibatkan data yang telah menjadi tidak akan normal tetapi memang betul-betul sudah valid. Tapi distribusinya tidak membentuk distribusi normal, maka peneliti harus membuat keputusan untuk menggunakan teknik statistik non-parametris. Mungkin sekian pemaparan daripada materi penjelasan mengenai pembahasan statistik parametris. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.